Bapak melihat apa jalan-jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh pemerintah dan bangsa Indonesia untuk ke depan, agar kalaupun jatuh kita itu jatuhnya miring lah, jangan sampai terlentang, kira-kira begitu teorinya. Dan apa yang harus ditempuh dari Pak Jaka? Sekali lagi, karena ini masalah sebab akibat. Ekonomi hanya akibat, sosial akibat. Maka yang harus diselesaikan ia sebabnya. Ia bagaimana mengurangi dampak daripada virus itu. Jadi kita harus segala upaya kita, segala kemungkinan dari kita menyelesaikan dulu sebabnya. Sambil bersama-samaan kita juga menyelesaikan sebab akibatnya. Itu tentu harus seperti itu. Jadi tidak, kalau kita tidak selesaikan sebabnya, sampai apapun akibatnya akan terjadi. Namun tentunya berbeda dengan Cina dia keras dalam penyelesaiannya, tapi dia mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih kuat dari kita, sehingga walaupun dia tutup kotanya, tapi dia bisa selesaikan masalah ekonomi dan sosialnya masyarakatnya. Tapi ini kita tentu mempunyai batasan-batasan tertentu. Jadi apabila apa yang kita lakukan ialah bagaimana menjaga semangat masyarakat untuk tetap bisa terjadi. Ini pilihan yang tidak ada komprominya. Tidak mungkin kita mengatakan ya kita selesaikan virusnya, tapi kita jalankan ekonomi juga. Ini tidak bisa terjadi karena sebab ekonomi sulit karena orang tidak bekerja. Untuk menyelesaikan krisis kesehatannya, virusnya, orang harus tinggal di rumah. Jadi ini memang dilema-dilema yang pilihannya harus dipilih, semua mempunyai risiko. Tapi tidak ada suatu pilihan yang tidak punya risiko. Ini yang sulit mengatakan apa yang dilakukan dewasa ini. Selain berikan tentu bantuan sosial kepada masyarakat, berikan suatu BLT kepada masyarakat, berikan bantuan menjaga pangan masyarakat. Karena awal pengalaman juga di mana-mana, kalau kita boleh sulit, tapi harus tetap makan, harus tetap tersedia kebutuhan pokok masyarakat, harus dijaga itu. Karena tidak mungkin kita mengatakan, ayo investasi, siapa yang ingin investasi dalam begini? Ayo tulis data, tidak mungkin itu terjadi. Kita jalankan perdagangan, siapa yang mau beli dalam kondisi hari ini? Jadi bertahan ekonominya supaya masyarakatnya harus memenuhi kebutuhannya dulu, kemudian kita selesaikan mengurangi sebabnya, maka akan kita pelan-pelan akan baik. Ekonomi kita bisa selesaikan walaupun tentu agak sulit, tentu tidak mudah, tentu kritikan besar kalau akibatnya kalau kita tidak sekuat Cina contohnya, maka harus defisit aja mesti pinjam untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada saat krisis. Jadi kesimpulannya apa yang dilakukan? Ya kita selesaikan sebabnya. Karena itulah maka masyarakat tetap diminta tinggal di rumah. Ingin akibatnya Anda tidak kerja, akibatnya ekonomi tidak jalan, tidak ada cara lain. Seperti itu. Justru itu Pak, gara-gara kita tidak sekuat Cina. Artinya kalau kita disuruh lockdown, masyarakat lockdown, atau seperti sekarang PSBB, sampai kapan kita mampu untuk bertahan seperti ini? Artinya mereka itu nggak bisa bekerja, pemerintah harus kasih tunjangan sosial, sementara kita punya kemampuan untuk itu terbatas sekali. Ya, Minito saya katakan tadi, beda krisis 98. Kita susah, tapi kita bisa minta bantuan keluar. Sekarang, siapa yang kita minta bantuan keluar kan? Jadi artinya kekuatan dalam kita terakhir kita siapkan, harus laksanakan. Jadi semua harus berkorban. Pemerintah harus tentu berkorban, masyarakat juga berkorban, kita semua harus berkorban. Tapi memang sulit lagi. Kalau semua orang ingin tutup di rumah,
rumah, mengurangi konsumsi, ekonomi juga tidak jalan. Jadi ini suatu pilihan-pilihan memang tidak mudah. Tapi sekali lagi, inti pokoknya selesaikan stok. Kalau kita masuk ke bidang krisis keuangannya, Pak, dengan tadi itu APBN kita akan defisit dan bahkan katanya bisa minus 5%. Kita menurut Pak JK harus bagaimana? Harus cetak uang karena mungkin meminjam juga udah sulit sekarang, atau harus apa itu APBN yang ada sekarang? Ya, kombinasi dua-duanya. Pertama, APBN-nya harus menghemat untuk kebutuhan yang tidak penting, rutin yang tidak penting, termasuk juga pengurangan anggaran pembangunan, anggaran belanja modal itu harus dikurangi, karena pilihannya ya tadi sepakat tadi upaya sekerasnya untuk menyelesaikan sebabnya, akibatnya maka ekonomi tidak berjalan dengan baik. Konsekuensinya tadi itu pemerintah kurang pendapatan, sedangkan di lain pihak dia harus mengeluarkan lebih banyak, defisit tinggi, utang tinggi. Itu harus di jalan seperti itu. Kita sudah punya pengalaman seperti itu. Memang inilah seperti katakan, inilah bencana yang terbesar dalam sejarah Indonesia nanti akan terjadi. Karena kalau soal ekonominya, krisis 98 kita pernah minus 15%, tapi masih bisa dibantu, masih bisa kembali. Jadi memang nanti ada waktu di mana kita harus menyelesaikan dengan baik masalahnya. Tapi pada dewasa ini seperti saya katakan tadi, mari kita sama-sama menyelesaikan sebabnya dulu, baru kemudian kita selesaikan ekonomi. Ekonomi bisa diselesaikan, tapi jiwa manusia kan tidak bisa kembali kan. Itu harus diselamatkan. Karena apabila ini tidak diselamatkan, kekhawatiran tidak akan berhenti. Masyarakat akan selalu ketakutan dan seluruh bangsa tidak bergerak. Itu efeknya kepada yang lain. Ya seperti itu. Jadi kalau Anda bagaimana perbaiki ekonomi, ya kita selesaikan sebab kenapa ekonomi begitu. Padahal pada saat sementara ya harus ditalangi dengan utang dengan defisit. Itu cara yang memang hanya itu pilihannya pada dewasa ini. Bagaimana dengan opsi mencetak uang? Ya bisa saja mencetak uang Indonesia, tapi tentu menimbulkan inflasi kan. Menimbulkan inflasi berarti pendapatan real masyarakat turun. Tapi juga suatu opsi kombinasi antara utang katakan luar negeri, dalam negeri, dan utang ke Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan cetak uang kan. Itu kan ujungnya seperti itu. Satu opsi seperti itu memang kita tidak perlu khawatirkan juga, karena uang rupiah tidak kemana-mana kan. Jadi tetap aja di dalam negeri karena tidak laku di luar negeri. Jadi untuk menggerakkan masyarakat kalau memang perlu ya pilihan cetak uang juga suatu solusi yang harus dijalankan untuk jangka pendek ini. Baik Pak, ada lagi yang Bapak bisa tambahkan agar masyarakat bisa bikin jadi pedoman? Ya Mas, Bahkan pemerintah kalau bisa ngambil jadi pedoman. ya kita harus bersatu, masyarakat harus mengikuti petunjuk yang ada agar cepat menyelesaikan masalah. Makin cepat kita menyelesaikan masalah, makin cepat juga nanti belakang hari ekonomi kita dapat kita perbaiki. Dan makin cepat juga masyarakat kita kembali bekerja, buruh kembali bekerja, industri kembali jalan dan sebagainya. Butuh waktu pengorbanan, butuh waktu untuk bekerja seperti itu. Dan kita harus bersama-sama menjalankan itu. Tidak ada pilihan lain. Jangan mengharap kemana-mana. Ini harus kemampuan sendiri harus kita jalankan. Beda dengan krisis zaman lalu. Ini harus kita atasi sendiri dengan kekuatan sendiri. Baik Pak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan bangsa kita bisa keluar dari kesulitan yang berat ini.
Terima kasih, Pak. Pemirsa, kita rehat sejenak.